lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada kami tim penasihat hukum terdakwa Robertus Boba telah mengajukan pembelaan atau pledoi dan kami telah bacakan di hadapan persidangan terbuka untuk umum, dan pada prinsipnya pembelaan kami tim penasihat hukum terdakwa judulnya saja mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu judul pembelaan kami. Ini artinya bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sama sekali menunjukkan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti menurut hukum. Sehingga tadi dikatakan dalam pembelaan kami itu ada asas yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes beden SUC clariores. Apa artinya? Artinya dalam perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Menurut hemat kami bahwa pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu sangat kabur dan tidak jelas. Justru kami tim penasihat hukum telah membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Secara kasat mata saja kita bisa lihat bahwa gelanggang olahraga yang ada di Melungwane yang saat ini itu sudah berdiri megah dan itu sudah selesai 100%. Lalu kemudian tuntutan jaksa mengatakan mengacu kepada keterangan ahli mengatakan bahwa kerugian kurang lebih 3,5 miliar sekian. Lalu gedung yang sudah terbangun itu dibangun dengan apa? Itu kita pakai logika juga di situ, ya. Ini sudah dimanfaatkan dan masyarakat dan instansi pemerintah sudah memanfaatkan gedung itu saat ini. Tetapi justru orang-orangnya yang harus dilakukan, terutama klien kami Robertus Boba itu sebetulnya itu harus diberikan apresiasi yang tinggi, harus diberikan penghargaan sebetulnya. Tapi ini bukan penghargaan, tapi dijebloskan dalam penjara. Cuma gara-gara kalau kami melihat karena jaksa penuntut umum menggunakan juga yang namanya metode total loss, perhitungan total loss. Total loss itu kalau ada kesalahan sedikit pun itu dianggap kerugian secara menyeluruh. Saat ini telah menggunakan yang namanya metode actual loss. Jadi harus kerugian yang nyata. Tapi mereka masih menggunakan itu. Apabila ada pertimbangan lain daripada majelis hakim. Jadi permintaan kami itu memang memohon, kalaupun terbukti bukan pasal 2 yang terbukti, tetapi pasal 3 yang terbukti, misalnya seperti itu. Nah, itu pun tentunya kami harap kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang sudah dijalani dalam persidangan selama ini, dan rekan-rekan pers juga tahu akan fakta-fakta persidangan terbuka pada saat itu. Dan itulah pembelaan kami membantah tuntutan jaksa yang begitu tinggi karena menurut kami tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Dan kami tetap berpegang bahwa salah satu yang paling krusial dalam persidangan ini, mengapa ahli dan tim auditor yang diajukan oleh Kejaksaan Agung tidak didampingi oleh BPK selaku instansi yang berwenang mendeklar atau menyatakan bahwa kerugian negara telah terjadi. Dalam perkara ini sama sekali tidak ada kehadiran BPK. Itu kami ulangi kembali.